masuk. Oke, nah ini yang pertama adalah kita copy dulu copy data dari Excel. Nah ini saya memakai LR atau lending interest rate. Oke, langsung ke garis dari copy paste ke data. Nah ini ada data view. Nah di sini langsung paste aja, terus ada variabelnya, misalnya keluar data yang tadi kita copy dari Excel. Oke, nah Tik TSS tahun. Nah ini untuk mengetahui tahun data yang saya masukkan, yaitu dari 1986 sampai 2023. Habis itu adalah defuller, lalu LIR. Nah ini adalah untuk uji pertama, yaitu yang dimana tes statistiknya ini unit root ya, lebih besar daripada critical value yang pertama, yang dimana harusnya tes statistiknya itu lebih kecil daripada critical value gitu. Habis itu langsung generate aja, generate DLIR, yang dimana ini diferensi pertama ya, diferensi pertama tuh. Habis itu langsung DLIR D titik LIR, yang dimana diferensi pertama ini satu missing value generate. Nah kalau kalian buka yang tab satu lagi tuh DLIR nya yang pertama itu 0 gitu. Habis itu langsung masukin lagi replace DLIR. Nah ini untuk masukin angka secara otomatis ya di baris pertama, sama dengan 0 if DLIR sama dengan titik. Ini tuh titik itu kagak ada, misalnya tidak ada di itunya aja, real change made. Nah kalau kalian cek lagi itu sudah menjadi angka 0 gitu di sana. Oke, habis itu nah ini mulai masuk ke diferensi defuller DLIR. Nah, titik. Nah ini sudah teruji ya, uji stasioner, sudah stasioner datanya, yang dimana p value-nya itu lebih kecil sama dengan daripada 0,05 gitu, dan di sini menjadi 0,000, dan tes statistiknya itu juga lebih kecil daripada critical value yang pertama gitu. Nah ini udah stasioner ya datanya. Ini uji formal. Yang sekarang kita ke uji non formal. Di sini nggak kelihatan, yang yaitu ada uji grafik, nanti keluar. Nah ini adalah analisis grafik ya. Langsung saja, ini adalah grafik time series yang teman-teman ketahui. Itu merupakan perubahan suatu variabel terhadap waktu ya, yang dimana sumbu horizontalnya tahun rentang sekitar 1985 sampai 2023, dan sumbu Y-nya label DLIR itu diferensi lending interest rate, yang kemungkinan merupakan laju perubahan dari suatu indikator ekonomi. Oke, nah terdapat fluktuasi besar dalam suku bunga pinjaman, dan lonjakan tajam terjadi sekitar tahun 1997 sampai 98. Ini kemungkinan besar terkait krisis ekonomi Asia yang terjadi pada tahun itu. Nah, fluktuasi masih terjadi, tetapi dalam skala yang lebih kecil dibandingkan sebelum 2000. Tingkat volatilitas menurun, menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan perbankan mulai lebih terkendali. Nah, kesimpulannya, uji stasioner telah berhasil menghilangkan tren dan membuat data lebih seimbang, yang penting untuk analisis ekonometrika. Pola ekstrim sekitar 98 sampai 2000 mengindikasikan dampak besar dari krisis ekonomi. Sedangkan setelah itu grafik cenderung stabil. Periode setelah 2010 menunjukkan stabilitas ekonomi yang mencerminkan kebijakan moneter yang lebih efektif dalam mengendalikan suku bunga pinjaman di Indonesia. Nah, ini merupakan korelogram lending interest rate atau LIR setelah didiferensiasi. Nah, itu autokorelasi pada leg awal, leg 1 sampai 2 masih cukup signifikan dengan satu titik di luar batas kepercayaan 95%. Nah, setelah leg kedua, autokorelasi cenderung acak dan sebagian besar berada dalam batas kepercayaan 95%, menunjukkan bahwa data sudah lebih mendekati white noise atau tidak memiliki pola autokorelasi yang kuat. Tidak ada pola yang jelas dalam pergerakan autokorelasi, yang berarti tidak ada indikasi tren atau seasonality yang dominan setelah diferensiasi dilakukan. Nah, apa implikasinya terhadap stasionaritas? Nah, korelogram ini mengindikasikan bahwa differencing telah membantu membuat data lebih stasioner, yang dimana jika sebagian besar leg berada dalam batas kepercayaan 95%, yang berwarna abu-abu, ini menandakan tidak adanya pola autokorelasi yang signifikan, yang merupakan tanda bahwa data sudah bisa digunakan untuk model prediktif seperti ARIMA. Namun beberapa titik yang masih signifikan di awal menunjukkan kemungkinan model ARIMA memerlukan komponen MA atau moving average untuk menangkap noise dari proses diferensiasi.